Bab 586-590. Setelah itu, saya melihat seorang lelaki tua bertangan satu berlari keluar dari gudang. Itu adalah Wen Chenggian. Saat ini, Wen Chenggian tidak lagi memiliki roh surgawi seperti sebelumnya. Wajahnya berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping. Seluruh lengan kirinya hilang, kosong, darah menodai seluruh pakaiannya. Dia tampak seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Baru saja dia berkata bahwa dia akan membongkar Ling Huye menjadi beberapa bagian dan melemparkannya dari jendela. Tetapi pada akhirnya Ling Huye melepaskan lengannya dan melemparkannya ke bawah jendela. Ini mengerikan, ini mengerikan. Di belakang Wen Chenggian, tawa Ling Huye bergema di seluruh gudang. Hehehe, beraninya orang tua sepertimu datang untuk bertarung denganku, ini konyol. Wen Cheng mendengar suara itu, Yan menjadi semakin ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak peduli dengan sikap seorang lelaki tua, dan menggunakan keempat anggota tubuhnya, tepatnya, 3 anggota badan, bergegas ke podium seperti seekor anjing. Melihat adegan ini, Lin Hongbing ketakutan dan pergi untuk mendukung Wen Chenggian dengan tergesa-gesa. Didukung, Wen Chenggian mampu berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata, ini terlalu menakutkan, pembunuh ini benar-benar menakutkan, melawan arah angin. Dan Ling Huye seperti kucing yang menangkap tikus, dia tidak membunuhnya, tetapi meninggalkan luka di tubuh Wen Chenggian sedikit demi sedikit. Dia sekarang memiliki ratusan luka di tubuhnya, berdarah deras, dan salah satu lengannya terluka, juga terluka. Ling Huye disingkirkan. Wen Chenggian duduk di sana dengan kaget, tetapi untungnya nyawanya terselamatkan. Dia terus berkata, mengerikan, benar-benar mengerikan. Zhu Jiayin mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wen Chenggian berkata, apa yang bisa kita lakukan? Cepat mundur. Tidak ada lawannya di sini, kecuali aku memanggil kakak laki-lakiku. Jika tidak ada yang bisa mengalahkannya. Luo Ning diculik selama operasi mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan keluarga Luo menyalahkannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia berkata, jangan bilang, apakah ada cara lain? Wen Chenggian berkata, betapa kentut, jika Anda dapat mengundang kepala, mungkin ada cara. Jika Anda tidak bisa, maka kami akan mundur sebagai sesegera mungkin. Jangan menunggu sampai akhir, semua orang akan mati di sini. Zhu Jiayin menatap Ye Chong dan bertanya, Tuan, Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Hongbing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, satu-satunya cara sekarang adalah memenuhi keinginan Ling Huye, permintaan. Dengan mengatakan itu, Lin Hongbing menatap Ye Chong. Itu artinya, dia ingin Ye Chong bunuh diri. Untuk menyenangkan keluarga Luo, dia tidak terlalu peduli, apa hubungan hidup dan mati Ye Chong dengannya. Lin Hongbing diam-diam menatap Wen Chenggian lagi. Artinya dia ingin Wen Chenggian melakukan serangan mendadak dan membunuh Ye Chong. Lalu mereka memenggal kepala Ye Chong dan memberikannya kepada Ling Huye. Dalam hal ini, Ling Huye akan dapat melepaskan Luo Ning. Zhu Jiayin melirik Lin Hongbing dengan jijik. Lin Hongbing, apakah Anda benar-benar bodoh atau palsu? Apakah menurut Anda Ling Huye dapat menepati janjinya? Bahkan jika Anda membunuh Tuan Ye dan mengirimkan kepalanya, menurut Anda apakah Ling Huye dapat melakukannya? Biarkan Nona Luo pergi. Kamu terlalu naif. Bukannya kamu tidak tahu karakter Ling Huye? Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Ini benar, Ling Huye memiliki temperamen yang aneh dan berbahaya. Dia hanya penjahat, bagaimana dia bisa membiarkan Luo Ning pergi? Setelah Zhu Jiayin selesai berbicara, dia menatap Ye Chong lagi. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan beberapa pil, menyerahkannya kepada Zhu Jiayin, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya, menyuruhnya untuk bersiap. Setelah mendengar ini, Zhu Jiayin memandang Ye Chong dengan curiga, untuk apa ini? Apakah ini berguna? Ye Chong berkata, saya akan masuk dan melihat dulu, lalu menunggu kamu masuk dan lihat. Kemampuan orang tua itu telah dikalahkan seperti ini, apa gunanya kamu masuk? Tidakkah menurutmu kemampuanmu lebih baik dari itu? Orang tua, sebelum Ye Chong bisa menyelesaikannya berbicara, Wen Chenggian memotongnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, kemampuanmu tidak kecil, kamu memang sangat kuat. Jika kamu bisa melarikan diri dari dalam, itu berarti kamu luar biasa. Ini terdengar seperti pujian.
tetapi sebenarnya itu adalah ejekan. Wajah tua Wen Chenggian memerah karena marah. Tapi apa yang dikatakan Ye Chong benar, dan dia tidak bisa membantahnya. Zhu Jiayin juga berkata, Tuan Wen, sebenarnya, yang terbaik adalah jika kalian berdua masuk bersama sebelumnya. Tetapi sekarang Anda terluka. Mengapa tidak membiarkan Ye Chong masuk dan mencoba? Sial, bukankah kungfu orang tua ini selama beberapa dekade tidak sebaik anak laki-laki? Menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Kamu hanya bercanda. Kamu pikir aku terluka, jadi kamu berani membenciku seperti ini. Wen Cheng marah, dia menghancurkan meja di sebelahnya dengan tamparan, membuktikan bahwa kekuatannya tidak berkurang. Zhu Jiayin terlalu takut untuk berbicara. Sebaliknya, Ye Chong tersenyum dan berkata, jika meja ini adalah Ling Hu Ye, maka itu akan mudah. Wen Chenggian mendengar sarkasme di mulut Ye Chong, dan menatap Ye Chong dengan ganas, anak laki-laki, orang tua itu akan jangan biarkan kamu pergi dengan enteng. Ye Chong mengabaikan Wen Chenggian, dan kemudian berkata kepada Zhu Jiayin, Jiayin, jangan lupakan masalah ini, kamu akan mulai bertindak setelah aku masuk. Ingatlah untuk mengingat, Ye Chong ini menempatkan miliknya hidup di tangan Zhu Jiayin, tapi Zhu Jiayin masih bisa dipercaya. Setelah itu, Ye Chong masuk ke gudang perlahan. Ling Huye, apakah kamu tidak ingin mencariku? Aku di sini. Di gudang, tawa menyeramkan Ling Huye datang lagi, dan dia berkata sambil terkekeh, Ye Chong, kamu akhirnya mau muncul, kepala diangkat. Hehehe, cepatlah datang, aku tidak sabar. Setelah melihat Ye Chong naik, Zhu Jiayin dengan cepat memanggil 4 atau 5 pasukan khusus, dan memberi mereka masing-masing pil, dan meminta mereka untuk meminum pil tersebut. Itu, rendam dalam air untuk melautkannya, lalu campur dengan bom asap dan buang. Pasukan khusus ini tidak tahu apa gunanya melakukannya, tetapi mereka tetap bersiap sesuai perintah Zhu Jiayin. Lin Hongbing bertanya kepada Zhu Jiayin, apa yang kamu lakukan? Zhu Jiayin berkata, ini yang diperintahkan Tuan Ye. Apakah kamu percaya padanya? Lin Hongbing sangat menghina. Zhu Jiayin berkata, apakah kamu tidak memiliki cara yang lebih baik sekarang? Tentu saja Lin Hongbing tidak memiliki cara yang lebih baik saat ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berhenti berbicara. Jika tidak, diam saja, kata Zhu Jiayin dengan tidak sabar. Ling Huye sedang berdiri di tangga di lantai 2, memegang belati di tangannya. Ye Chong melihat di atas tikar jerami di sebelahnya. Luo Ning menangis dengan tangan dan kaki terikat, kain katun dimasukkan ke mulutnya. Dan di sebelahnya, Wang Daxing terluka parah. Wang Daxing berdarah dari ketujuh lubang saat ini, dan dia jelas terluka parah. Meskipun dia tidak mati, dia tidak jauh dari kematian. Ketika Wang Daxing melihat Ye Chong, matanya berbinar, dan dia berjuang untuk berkata, Tuan Ye, Anda harus menyelamatkan Nona Luo kembali. Ye Chong mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Ling Huye mencibir, menatap Wang Daxing berkata, apa, kamu menunjuk dia untuk menyelamatkan Luo Ning? Jangan bercanda, kamu pikir dia lawanku. Jangan khawatir, setelah aku membunuh Ye Chong, aku akan memenggal kepalanya, tapi aku belum akan membunuhmu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku tidur dengan wanita tertuamu, dan kemudian aku akan membunuhmu lagi. Oh, tidak. Aku akan membunuhmu semua sebelum aku membunuhmu Nona. Potong dari kepala dan tubuhnya, dan biarkan kamu melihatnya dengan matamu sendiri, hehehe. Kata-kata Ling Huye sangat mesum sehingga Luo Ning sangat ketakutan hingga dia menangis. Ling Huye sangat puas saat melihat Luo Ning ketakutan, dan menatap Ye Chong lagi, menunjukkan cibiran, Ye Chong, apakah kamu tahu mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Dia memegang belati di satu tangan dan bermain santai dengan bunga pisau. Ye Chong mengangkat bahu, untuk apa lagi? Kamu bisa membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga kami dan memaksaku, pembunuh tingkat 2, untuk mengambil tindakan. Sepertinya kamu tidak mudah, ternyata. Ling Huye datang untuk membunuh Ye Chong bukan hanya untuk menjemput misi Jack Sen, dan yang lebih penting, misi di dalam gerbang Zhu Shenmen. Jackson hanyalah kejutan yang tak terduga. Dengan cara ini, Ling Huye dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan tugas Zhu Shenmen, tetapi juga mendapatkan lebih banyak uang. Sangat indah membunuhmu, menyelesaikan misi, dan mendapatkan uang dari orang asing. Kata Ling Huye, Ye Chong berkata, maka angan-anganmu akan hancur, karena Jackson telah dibunuh olehku. Ling Huye tidak terkejut,
karena ketika dia membuat rencana dengan Jackson hari ini, dia menyatukan Jackson. Saat itu, dia tahu bahwa Jackson pasti akan dibunuh oleh Ye Chong. Bagaimanapun, banyak uang telah terkumpul, dan Ling Huye lainnya tidak peduli. Ling Huye tersenyum dan berkata, karena kamu telah memotong sumber pendapatanku, maka aku punya lebih banyak alasan untuk membunuhmu. Ye Chong mencibir, tidak mudah membunuhku. Ye Chong, apakah kamu benar-benar melakukannya? Kamu pikir kamu sangat mampu. Kamu baru saja membunuh 2 pembunuh tingkat 3, dan kamu pikir kamu maha kuasa. Di mataku, kamu hanyalah sampah, kata Ling Huye. Ye Chong mendengus dingin dan berkata, berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Saat dia berbicara, dia bergerak menuju Ling Huye. Dan reaksi Ling Huye juga cepat, dan sosoknya berubah menjadi hantu dalam sekejap. Kecepatan kedua orang ini sangat cepat, Luo Ning hanya melihat 2 hantu terjerat bersama di depannya, dan hanya bisa mendengar suara tinju mengenai daging. Kultivasi Ling Huye ini sangat ganas, dan dia tiba-tiba mengambil tinju Ye Chong, tetapi tidak ada yang terjadi. Sebaliknya, pukulannya mengenai tubuh Ye Chong, dan bahkan tubuh Dewa Naga Ye Chong pun terasa sedikit tak tertahankan. Namun, Ye Chong memiliki aura naga dan phoenix di tubuhnya, dan setiap kali Ling Huye bersentuhan dengan Ye Chong akan mengumpulkan aura naga dan phoenix, menghasilkan suhu tinggi, dan membakar Ling Huye. Setelah beberapa putaran, Ling Huye juga menyadari sesuatu yang tidak normal, dia menemukan bahwa tangannya melepuh. Dia tidak bisa tidak memandang Ye Chong dengan heran, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Dalam kognisi Ling Huye, memang ada beberapa orang yang mampu secara alami di dunia, dan energi sejati mereka akan membawa efek khusus. Sama seperti efek pembakaran Ye Chong, ada juga yang memiliki atribut es, atribut beracun. Ini semua alami, dan Anda tidak dapat bertemu tetapi Anda tidak dapat memintanya. Jika orang seperti ini dibiarkan berkultivasi, dia pasti akan menjadi sosok setingkat Grandmaster di masa depan. Ling Huye juga menganggap Ye Chong sebagai orang seperti ini. Dia tertawa dan berkata, sayang sekali kamu akan mati sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Kemudian, Ling Huye terus menyerang Ye Chong. Kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dan serangan pembakaran Ye Chong tidak bisa lagi bekerja. Namun, kartu truf Ye Chong tidak terbatas pada ini. Saat Ling Huye dan Ye Chong sedang bertarung, Ye Chong melihat kesempatan itu dan melakukan kontak mata dengan Ling Hu. Pada saat yang sama, matanya berkedip, berubah menjadi ungu, dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Ketika Ling Huye melihat mata Ye Chong, dia tercengang, dan ada dentang di kepalanya, seperti guntur yang teredam. Ini membuat gerakan Ling Huye melambat sekitar 1 detik. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chong tiba-tiba meninju. Ling Huye dipukul keras oleh Ye Chong di bahu kiri. Dengan suara dong, Ling Huye mundur beberapa langkah. Pada titik tertentu, Luo Ning merobek kain katun dari mulutnya. Melihat bahwa Ye Chong berada di atas angin, dia berteriak dengan bersemangat, ayo, Ye Chong, bunuh dia. Hanya dalam beberapa detik, Ling Huye melepaskan kendali mata Dewa Naga milik Ye Chong. Karena kultivasi Ling Huye lebih tinggi dari Ye Chong, jadi mata Dewa Naga Ye Chong tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya sama sekali. Namun, itu masih memenangkannya sedetik dan menyebabkan Ling Huye menderita beberapa luka. Ling Huye menggosok bahu kirinya, dan berkata sambil terkekeh, aku tidak menyangka kamu memiliki banyak kartu. Ling Huye belum pernah melihat mata Dewa Naga bergerak sebelumnya. Jika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama, mungkin Ling Huye sudah mati sekarang. Untungnya, kultivasinya lebih tinggi dari Ye Chong, dan mata Dewa Naga tidak bisa mengendalikannya. Namun, Ling Huye menjadi lebih waspada terhadap Ye Chong. Dia berpikir dalam hati, tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak orang dari Zhu Shenmen. Sepertinya anak ini sangat aneh. Meskipun Ye Chong tahu bahwa basis kultivasi Ling Huye sangat tinggi, dia siap secara mental, tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkan Ling Huye. Dia tidak menyangka kultivasi Ling Huye begitu tinggi. Ye Chong menunjukkan kartu hall yang sama lagi, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Ling Huye. Ling Huye terkekeh, dan berkata, bocah, gunakan apapun yang kamu punya, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Saat dia mengatakan itu, Ling Huye mengeluarkan belati, yang bersinar dengan lampu hijau.
Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar, dan kemudian melihat lampu hijau berkedip, dan dia dan Ye Chong bertarung lagi. Dalam beberapa detik, keduanya telah bola-balik ratusan putaran. Kemudian, dengan gerakan sosok Ling Huye, dia mundur dari lingkaran pertempuran lagi. Meskipun Ye Chong sangat berhati-hati dan menahan sebagian besar serangan Ling Huye, 4 atau 5 luka tergores di tubuhnya. Ling Huye terkekeh, belati beracunnya menutup tenggorokannya saat melihat darah. Selama ada darah, orang pasti akan mati. Dia berkata, "Nak, sudah berakhir. Kamu sudah mati, aku akan menghitung sampai 5. Kamu pasti mati." Saat dia berbicara, Ling Huye tampak bangga, seolah-olah dia adalah seorang hakim yang mengendalikan hidup dan mati dari yang lain. Dia mulai menghitung, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi setelah menghitung 5, Ye Chong masih berdiri di sana. Luka-luka itu awalnya darah hitam dan ungu, tetapi sekarang telah berubah menjadi darah merah normal. Tubuh Dewa Naga Ye Chong kebal terhadap semua racun. Ling Huye terkejut lagi. "Tidak heran kamu berani melawanku. Jadi kamu memiliki kemampuan seperti itu?" Ling Huye mencibir. "Tapi terus kenapa? Itu semua bitah? Jika kamu membandingkan kekuatan keras, kamu masih bukan lawanku." Ling Huye tahu bahwa dia tidak bisa menang dengan mudah hari ini. Dia hanya bisa bertarung secara langsung, tetapi dia juga yakin bahwa dia akan menang pada akhirnya. Melihat Ye Chong terluka, Luo Ning juga sangat cemas. Dia berkata, "Ye Chong, bagaimana kabarmu? Apakah kamu akan mati? Jika kamu bukan lawannya, larilah dan beritahu ayahku. Biarkan ayahku membalaskan dendamku." Ye Chong tidak berbicara, dia juga sangat cemas. Dia berpikir, mengapa Zhu Jiayin belum bertindak? Tepat ketika saya memikirkan hal ini, saya mendengar beberapa suara desir dari kejauhan, dan kemudian beberapa benda terlempar dari jendela pecah gudang 3 baris. Itu adalah beberapa bom asap. Segera setelah itu, bom asap meledakkan kepulan asap, dan kabut putih membubung. "Kami datang," Ye Chong bersemangat, dan segera, asap memenuhi seluruh lantai 2 gudang. Ling Huye terkekeh, dan berkata, "Apa, konyol menggunakan bom asap ini untuk berurusan denganku?" Meskipun bom asap mengandung gas air mata yang kuat dan dapat mengganggu penglihatan orang, itu hanya untuk orang biasa, kata orang. Untuk master seperti Ling Huye, bom asap sama sekali tidak berguna. Untuk menghadapi Ling Huye, seseorang harus menggunakan senjata berat seperti meriam rudal di antara senjata modern. Ling Huye mengangkat bahu, "Kalian terlalu naif." Ye Chong mendengus, "Kematian sudah dekat, tidakkah kau mengetahuinya?" Ling Huye terhibur oleh Ye Chong. Apa kau mencoba membunuhku lagi?" Ye Chong mendengus dingin, tanpa banyak bicara. Sekali lagi dia bergegas menuju Ling Huye. Keduanya mulai bertarung head-to-head lagi. Ledakan, hampir meninju ke daging. 30 pukulan di babak pertama, saat Ling Huye memukul Ye Chong. Ye Chong merasa sangat sakit, jika bukan karena kulitnya yang kasar dan dagingnya yang tebal. Setelah 30 pukulan ini, kulitnya akan terkoyak. Lagi pula, basis kultivasi Ling Huye ini lebih tinggi, dan dia dapat menghancurkan semua tulang manusia melalui otot. Pukulan Ye Chong pada tubuh Ling Huye, meski terasa sedikit bagi Ling Huye, tidak menimbulkan luka sama sekali. Kesenjangan antara keduanya begitu besar. Setelah itu, keduanya melakukan putaran 30 pukulan lagi. Tapi kali ini, Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa tinju Ling Huye yang memukulnya tidak terlalu berat, dan dia mampu menahannya. Namun, Ling Huye merasa bahwa pukulan Ye Chong sepertinya agak keras, dan sakit untuk memukulnya. Ye Chong sangat gembira, dan berkata di dalam hatinya, itu telah berhasil. Segera setelah itu, ada ronde lagi, konfrontasi lain dari 30 pukulan. Kali ini, tinju Ling Huye tampak lemas dan tak berdaya. Namun pukulan Ye Chong mengenai tubuh Ling Huye. Namun Ling Huye merasa sangat kuat, seolah setiap pukulan akan mematahkan tubuhnya. Apa yang terjadi pada Ling Huye dalam waktu sesingkat itu? Dia akhirnya menemukan bahwa tinjunya tampaknya semakin lemah dan semakin lemah. Saat Ling Huye terkejut, Ye Chong tiba-tiba menamparkan dada Ling Huye. Dengan suara dong, Ling Huye memuntahkan seteguk darah. Ling Huye mundur beberapa langkah karena terkejut, dan memandang Ye Chong dengan heran. Apa yang terjadi? Ye Chong terkekeh,
Benar, ternyata beberapa pil yang Ye Chong serahkan kepada Zhu Jiayin persis sejenis racun khusus yang Ye Chong buru-buru siapkan dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah sejenis obat yang dipelajari dari obat Dewa Naga, yang dapat kehilangan semua kekuatan untuk sementara. Tian Lei cukup bagus, dan mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan Ye Chong. Ketika Ling Huye berurusan dengan Ye Chong saat itu, dia juga ingin meracuninya, dan dia menggunakan obat semacam ini. Ini memberi inspirasi Ye Chong. Ling Huye tidak percaya. Dia menatap Ye Chong. Tidak mungkin, kapan kamu memberiku obat? Ye Chong berkata sambil tersenyum, ada di mana-mana obat ini dalam asap, selama kamu menghirupnya. Tentu saja Anda akan diracuni. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa asapnya hanya digunakan untuk membingungkan penglihatan Anda? Resep Ye Chong jauh lebih efektif daripada obat Ling Huye. Anda tidak perlu memakannya, cukup menghirupnya beberapa kali. Detik, Anda dapat membuat penglihatan Anda jelas. Orang kehilangan kekuatan batinnya. Sebelumnya, Ye Chong memberi Zhu Jiayin pil itu, dan meminta Zhu Jiayin untuk menembakkannya dengan granat asap, dan obat itu memenuhi udara dengan asap. Beberapa orang menghirup obat itu, karena tidak berwarna dan tidak berbau, dan Ling Huye masih berada di tengah pertempuran sengit, dia tidak menemukannya sama sekali. Baru setelah dia merasa bahwa tubuhnya semakin lemah, dan secara bertahap tidak bisa mengalahkan Ye Chong, dia menyadari kelainan itu. Baru saat itulah Ling Huye menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan Ye Chong. Dia memandang Ye Chong dengan kejam. Bagaimana mungkin, kamu juga menghirupnya? Kenapa kamu baik-baik saja? Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu masih begitu bodoh, sudah kubilang lama sekali. Aku punya konstitusi khusus, jangan takut dengan ini, jangan lupa aku juga minum obatmu. Tidak apa-apa. Tubuh Dewa Naga kebal terhadap semua racun, ini bukan lelucon. Jadi Ye Chong tidak peduli, di bawah situasi yang sama menghirup racun, Ye Chong tidak akan terpengaruh sama sekali. Tapi Ling Huye tidak bisa, bahkan jika dia membandingkan Ye Chong 100 kali lebih kuat, dan sekarang dia adalah orang yang tidak berguna. Ling Huye sangat marah, menatap Ye Chong dengan kejam, dan berkata, kamu penjahat tercela, Anda sangat menang tanpa seni bela diri. Apakah Anda masih memiliki seni bela diri? Anda sama sekali tidak berbicara tentang seni bela diri, Ye Chong tertawa, dan berkata, seni bela diri macam apa yang kamu bicarakan dengan orang sepertimu? Inilah yang saya sebut memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain. Bukankah ini semua cara kotor yang Anda gunakan? Saya hanya mengembalikannya kepada Anda. Ling Huye terdiam oleh kata-kata Ye Chong. Dia tahu bahwa situasinya telah berakhir. Jadi dia dengan cepat melihat sekeliling secara diam-diam. Tiba-tiba, memanfaatkan ketidaksiapan Ye Chong, dia menoleh dan ingin lari. Ye Chong mendengus dingin, mau untuk berlari. Saat dia mengatakan itu, dengan luapan amarah, dia menendang setengah dari kayu yang patah di bawah kakinya. Kayu yang patah itu terbang di udara dan mengenai kaki Ling Huye secara langsung. Dengan klik kaki Ling Huye patah, teriak Ling Huye. Ketika dia kuat, kayu yang patah tidak bisa menyakitinya sama sekali, tapi sekarang, kakinya patah. Dia menatap Ye Chong dengan getir, tapi dia sudah kehilangan kekuatan untuk membunuh Ye Chong. Saya pergi, kita hidup dalam damai, dan saya bisa pergi ke Zhu Shenmen dan mengatakan bahwa keluhan di antara kita akan terhapus. Jika tidak, akan ada pembunuh tingkat pertama, sesepuh yang hebat, dan Master Zhu Shenmen di Zhu Shenmen. Mereka semua adalah karakter yang menentang surga. Jika kamu berani membunuhku, mereka pasti akan membalaskan dendamku. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kamu hanya bisa menang dengan trik kotor semacam ini. Apakah kamu masih ingin mengalahkan mereka? Ketika saatnya tiba, Anda pasti akan mati. Ling Huye ingin bernegosiasi dengan Ye Chong. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sebaiknya mati. Padahal, kondisi Ling Huye sangat menarik. Jika Ye Chong terus melawan Zhu Shenmen, memang akan ada banyak bahaya. Namun, Ye Chong tahu bahwa Ling Huye tidak memiliki setengah kebenaran di mulutnya. Meskipun dia mengatakannya sekarang, ketika Ling Huye memulihkan kekuatannya, dia akan datang untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dojo Istana Naga miliknya akan segera dibangun, dan ketika saatnya tiba, dia tidak akan takut pada mereka yang menghukum para dewa atau tidak. Ling Huye melihat penampilan Ye Chong yang tidak makan makanan lunak dan keras, dan dia juga tahu bahwa dia mungkin akan dikutuk kali ini. Tuan Ye benar-benar luar biasa,
Wang Daxing berkata dengan penuh semangat. Ya, Ye Chong, kamu terlalu kuat. Luo Ning di sebelahnya juga berkata, bunuh dia untuk membalaskan dendam saudaraku. Kesal di seluruh wajahnya, dia tidak menyangka dia terbalik di selokan ini semua hidupnya. Dia pandai meracuni, dan akhirnya mati karena keracunan. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan dia memandang Luo Ning dengan kejam. Sialan, aku belum menikmati cewek ini. Tidak, aku akan membawanya ke neraka untuk menikmatinya jika aku mati ini. Ling Huye tiba-tiba meraih belati dan menikam Luo Ning. Ling Huye hampir membakar sisa kekuatan tubuhnya, dan kecepatannya sangat cepat bahkan Ye Chong tidak punya waktu untuk menghentikannya. Wajah Luo Ning menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berteriak. Pada saat ini, Wang Daxing berteriak, Nona, hati-hati. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan tiba-tiba melompat dari tanah, lalu melompat, dan memeluk Ling Huye. Belati di tangan Ling Huye menusuk langsung ke perut Wang Daxing. Wang Daxing memeluk Ling Huye, dan keduanya jatuh dari lantai 2. Setiap lantai gudang ini sangat tinggi, dan keduanya jatuh ke lantai 2 dan langsung jatuh ke ruang bawah tanah, di mana keduanya jatuh ke saus daging dan mati bersama. Luo Ning bodoh untuk waktu yang lama, dan kemudian dia meneteskan air mata dan berteriak, Paman Wang, apa kabar, Paman Wang, jangan mati. Tapi bagaimana mungkin Wang Daxing masih marah? Dia dan Ling Huye keduanya meninggal. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Luo, jangan sedih. Kapten Wang bertekad untuk membunuh Ling Huye dan membalaskan dendam tuan muda kedua. Dan sekarang dia telah memenuhi keinginannya. Aku setia kepada keluarga Luomu. Ye kata Chong sambil melepaskan tali di tubuh Luo Ning. Artinya, kegelapan antara dahi dan alis Luo Ning telah menghilang, menandakan bahwa pertanda buruknya telah dihilangkan. Ye Chong tahu, malapetaka Luo Ning akhirnya diblokir oleh Wang Daxing. Wang Daxing menggunakan nyawanya sendiri untuk menanggung bencana bagi Luo Ning dan menyelamatkan nyawa Luo Ning. Dia ingin membantu Luo Ning berdiri. Luo Ning, ups, kakinya sudah mati rasa. Saat ini, Zhu Jiayin dan yang lainnya mendengar suara di dalam, dan bergegas masuk bersama mereka. Ketika dia menemukan Ling Huye dan Wang Daxing, dia juga terkejut. Mereka dengan cepat mengirim orang untuk memisahkan tubuh Ling Huye dan Wang Daxing. Kemudian mereka membawa pergi tubuh Ling Huye. Lin Hongbing masuk untuk mengambil lihat, dan yang pertama berlari, dan bertanya pada Luo Ning, Nona Luo, apakah kamu baik-baik saja, Luo? Ning menggelengkan kepalanya, dia sangat tertekan dan sedih dengan kematian Wang Daxing. Lin Hongbing berkata, Nona, Anda baik-baik saja. Oh, kali ini, berkat penyebaran ketat dan tindakan cepat kami dapat menjamin Anda jika tidak, Ling Hu ini kamu benar-benar terlalu berbahaya. Senang kamu baik-baik saja, apa yang dikatakan Lin Hongbing sepertinya mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Tapi Luo Ning berkata dengan sedih, tapi Paman Wang sudah mati. Lin Hongbing sedikit malu, staf medis segera mengirim Luo Ning pergi. Setelah itu, Lin Hongbing berkata dengan sedih, masalah ini hanya dapat disalahkan pada Wang Daxing sendiri. Kami mengatakan kepadanya pada saat itu untuk tidak membiarkannya masuk, dan kami akan mencari jalan. Tetapi Wang Daxing ini menolak untuk mendengarkan dan bertindak sendiri. Dia pikir dia sangat kuat dan bisa mengalahkan Ling Huye. Apa yang terjadi? Bukankah dia dibunuh oleh Ling Huye dan menyebabkan banyak masalah bagi kita? Ini benar-benar merugikan diri sendiri. Ye Chong, saya tidak merasa sedikit marah ketika saya mendengar ini. Zhu Jiayin juga menatap Lin Hongbing dengan pandangan kosong. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Lin Hongbing berkata, apakah saya salah? Wang Daxing ini hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara membodohi dari dirinya sendiri. Ayo mati sekarang, dan kamu akan tahu bahwa dia tidak hebat. Kematian adalah pembalasannya. Dengan tamparan, Ye Chong menamparkan wajah Lin Hongbing. Kematian Wang Daxing sangat tragis, dan dia adalah orang yang terhormat. Tetapi Lin Hongbing menghina Wang Daxing seperti ini. Ye Chong secara alami tidak dapat melakukannya. Lin Hongbing menutupi wajahnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Krek, tamparan lain. Kamu belak-belakan, kamu harus bertarung, kata Ye Chong. Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ye Chong tidak berbicara, dan menamparku lagi.
Lin Hongbing berhenti berbicara, dan buru-buru ingin mundur. Ye Chong tampak marah dan menamparnya lagi. Kedua sisi wajah Lin Hongbing sudah bengkak. Saya salah, jangan pukul, bunuh orang lagi. Lin Hongbing memohon belas kasihan. Darah mengalir sudah menetes dari sudut mulutnya. Jika kamu tidak mengalahkanmu dengan baik, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kata Ye Chong. Lalu, tamparan lagi. Nyatanya, Ye Chong juga melampiaskan amarahnya pada Lin Hongbing. Awalnya, jika kemampuannya lebih kuat, mungkin Wang Daxing tidak akan mati. Namun, kemampuannya saat ini masih terbatas, yang akhirnya menyebabkan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan Luo Ning dan mereka berdua, yang menyebabkan kematian Wang Daxing. Jadi Ye Chong agak tertekan. Kebetulan Lin Hongbing, yang rabun, berbicara omong kosong di sini, jadi Ye Chong menamparnya beberapa kali, dan Lin Hongbing bahkan tidak mengenal ibunya. Berhenti, pada saat ini, kata Wen Chengian. Lagi pula, Lin Hongbing ini berasal dari Sekte Vajra, dan dia, anggota terkuat kedua dari Sekte Vajra, ada di sini. Jika ada yang berani mengalahkannya, itu akan mempermalukannya. Memukul wajah Lin Hongbing sama dengan memukulnya. Ye Chong tidak peduli dengan kata-kata Wen Chengian, dia menamparnya lagi, seolah ingin memukulnya. Hentikan, krek, Lin Hongbing dipukuli sampai matanya melotot, dan dia muntah darah. Orang tua itu menyuruhmu berhenti, tidak bisakah kamu mendengarku? Ye Chong mengabaikannya sama sekali, dan menendang perut Lin Hongbing lagi. Lin Hongbing ditendang lebih dari 10 meter dan menabrak kotak busa, memegangi perutnya dan berteriak terus-menerus. Kamu sangat marah padaku, kamu bajingan, di depanku, kamu berani melawan seseorang dari Sekte Vajra, hampir seolah-olah aku tidak ada. Wen Chengian mengangkat telapak tangannya dan menamparkan punggung Tachi Ye Chong. Meskipun Wen Chengian hanya memiliki satu lengan tersisa, esensi dari tapak Vajra yang telah dia kembangkan selama puluhan tahun masih ada. Telapak tangan ini cukup untuk memecahkan gunung dan bebatuan. Jika ditampar di punggung orang biasa, akan terluka parah jika tidak mati, setidaknya sisa hidup Anda akan cacat. Ye Chong mendengus dingin, berbalik, dan dengan mudah menghindari serangan Wen Chengian. Kemudian, dia dengan lembut mengulurkan tangan dan meraih lengan Wen Chengian, dan dengan sekali klik, lengan baik Wen Chengian juga hancur. Wen Chengian berteriak, kemudian, Ye Chong menendang Wen Chengian, dan menendang lelaki tua di samping Lin Hongbing. Kedua orang itu melakukan gerakan yang hampir sama, dan jatuh ke tanah kesakitan. Zhu Jiayin melihat pemandangan ini dan tidak banyak bicara. Awalnya dia mengira Wen Chengian adalah master seni bela diri yang sangat dihormati, tetapi penampilan hari ini mengecewakannya. Masih menyerang Ye Chong dari belakang, Ye Chong layak dibersihkan. Setelah itu, Zhu Jiayin dan Ye Chong pergi bersama semua orang. Di gudang, hanya tersisa Lin Hongbing dan Wen Chengian. Wajah tua Wen Chengian sangat malu. Lin Hongbing berkata, "Tuan, apa yang harus saya lakukan? Ye Chong ini benar-benar menyebalkan." Wen Chengian berkata dengan kejam, "Panggil kepala dan minta dia untuk datang dan membalaskan dendamku." Ye Chong mengalahkan Ling Huye dan membunuhnya Jackson. Zhu Jiayin akan membantu dengan semua tindak lanjut. Kemudian, Zhu Jiayin membawa jenazah Wang Daxing dan Luo Ning kembali ke Yucheng, lalu membawa jenazah Ling Huye kembali ke markas untuk melaporkan tugasnya. Seluruh Luzu kembali tenang. Di sisi lain, investasi Luzu telah diselesaikan. Karena Johnson tidak biasanya berada di Luzu, dia menyerahkan semua tugas di sini kepada Gao Jianyun. Dia telah melihat kemampuan Gao Jianyun dan lainnya, dan tahu bahwa Gao Jianyun bukanlah orang biasa. Jarang Ye Chong beristirahat di rumah selama beberapa hari, dan dia tinggal bersama Tang Chun sepanjang waktu. Terakhir kali Tang Chun ditangkap oleh Jackson, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kebetulan Ye Chong menemaninya untuk bersantai beberapa hari ini. Pada hari ini, cuaca cerah dan cerah, Ye Chong memutuskan untuk membawa Tang Chun ke taman hiburan. Tang Chun awalnya memikirkan salon kecantikan dan tidak ingin pergi dengan Ye Chong, tetapi kemudian dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong, jadi dia pergi ke taman hiburan bersama Ye Chong. Taman hiburan di Luzu sangat besar, secara relatif, ada banyak hal untuk dimainkan, seperti kincir ria, kapal bajak laut, mesin lompat, segala macam fasilitas menarik. Tapi Tang Chun tidak mau bermain,
dan mengusulkan untuk pergi ke kebun binatang terdekat untuk melihat binatang liar. Di padang rumput yang luas dan damai, area dipagari, setiap area memiliki binatang. Keduanya berjalan perlahan di sepanjang jalan. Hewan di area pertama adalah 2 kanguru. Tang Chun jelas sangat tertarik dengan hewan-hewan ini. Dia memandang kanguru dan berkata, "Wow, lihat, kedua kanguru ini terlihat sangat bagus. Otot dada mereka benar-benar berkembang." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Otot dadaku lebih berkembang. Apakah kamu ingin kembali dan lihat?" "Tidak, tidak tahu malu." Kemudian, keduanya berjalan maju lagi. Di depan mereka ada 2 panda raksasa lucu yang sedang makan bambu. Hati kekanak-kanakan Tang Chun meluap. Sungguh panda raksasa yang lucu. Sebelum Tang Chun selesai berbicara, dia melihat laki-laki itu menunggangi panda betina, dan keduanya mulai kawin. Tang Chun tampak malu, dan Ye Chong tersenyum di sampingnya. Tang Chun Bai melirik Ye Chong, "Mengapa kamu tertawa, sungguh?" Setelah itu, ada beberapa monyet kecil. Monyet-monyet kecil itu dikurung di dalam sangkar, dengan sepasang mata besar menatap orang, dan mereka tidak takut rakyat. Tang Chun mengambil tiket di tangannya untuk menggoda monyet kecil itu, tetapi monyet kecil itu merebut tiket itu, dan Tang Chun sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke pelukan Ye Chong. Ye Chong merasakan tubuh yang lembut diremas ke dalam pelukannya, dan mau tidak mau diam-diam berterima kasih kepada monyet kecil itu. Selanjutnya, adalah kawasan satwa liar. Satwa yang ada di kawasan satwa liar ini semuanya liar dan sangat ganas, seperti beruang, harimau, dan singa. Hewan ini dipelihara di kawasan liar, dan jika ingin berkunjung, Anda harus naik mobil wisata. Bus wisata ini gratis dan beroperasi terus-menerus, tetapi stasiunnya masih ramai dikunjungi orang. Ye Chong dan Tang Chun juga terjepit di barisan dan terus berbaris. Untungnya, cuaca hari ini bagus, matahari bersinar terang di kepala Ye Chong. Ye Chong terasa sangat hangat, wajahnya hangat. Aroma tubuh Tang Chun begitu kuat sehingga Ye Chong sedikit bingung. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk meraih tangan kecil Tang Chun, tetapi dia merasakan sesuatu yang salah, karena dia ingat bahwa tangan kecil Tang Chun selalu selembut dan berminyak seperti batu giok yang lembut, selembut tanpa tulang, dan sangat nyaman. Tapi sekarang jika disentuh, rasanya agak kasar dan kering, dan sepertinya ada kerutan. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya, sepertinya Tang Chun benar-benar lelah selama ini, dan kulitnya lelah dan kering. Atau apakah Tang Chun sudah tua? Ye Chong sedang berpikir, hanya untuk mendengar Tang Chun tertawa terbahak-bahak di belakangnya. Tang Chun berkata, "Ye Chong, apa yang kamu lakukan memegang tangan bibi itu?" Ye Chong menoleh ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa yang dia pegang adalah tangan seorang bibi tua, dan bibi tua itu menatapnya dengan marah. "Kamu bajingan kecil, berapa umur bibiku, dan kamu masih memanfaatkanku? Tidak tahu malu, tidak tahu malu." Bibi menunjuk ke arah Ye Chong. Ye Chong tersipu, dan dengan cepat meminta maaf, "Oh, bibi, maafkan aku, aku salah, aku ingin tahu ini tanganmu. Aku benar-benar tidak berani menyentuhnya." Tang Chun tertawa terbahak-bahak. Bibi memelototi Ye Chong, lalu meremas di depan Ye Chong. Wajah tua Ye Chong sangat memalukan. Tang Chun mendengus, kamu bajingan kecil, jadi kamu adalah orang seperti ini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Xiao Chun, bukankah kamu di sampingku, bagaimana kamu menjadi bibi ini?" Tang Chun berkata sambil menyeringai, "Bibi ini sangat pandai memeras. Dia mendorongku ke samping, tapi untungnya, bibi ini bisa memeras. Jika tidak, kamu, bajingan kecil, akan memanfaatkannya." HMPH. Ye Chong tersenyum. "Ini bagaimana kamu bisa mengambil keuntungan?" Kemudian, dia meraih tangan Tang Chun, dan Tang Chun meronta 2 kali, tetapi dia tidak meronta dan membiarkan Ye Chong memegangnya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Xiao Chun, tanganmu lebih lembut." Bibi itu tidak pergi jauh, dan memelototi Ye Chong. Ye Chong dengan cepat menutup mulutnya, Tang Chun tersipu dan tersenyum di sampingnya. Keduanya mengantre sekitar 15 menit sebelum naik bus wisata. Mobil wisata tidak memiliki kaca, dan badannya terbuat dari baja. Ye Chong dan Tang Chun duduk di dekat jendela, dan mobil tamasya berangkat, pertama-tama melewati padang rumput hijau subur, tempat beberapa jerapah terus berlari. Tang Chun berkata, "Saya tidak berharap jerapah berlari begitu cepat." Setelah itu,
mobil wisata berputar dan memasuki gerbang berikutnya. Setelah memasuki gerbang, dia memasuki area harimau. Tang Chun melihat seekor harimau besar sedang beristirahat di atas batu sebelum berjalan terlalu jauh. Di sebelahnya, seekor harimau kecil menguap. Tidak jauh dari situ, seekor harimau bergegas menuju mobil tamasya, mengejutkan orang-orang di dalam mobil tamasya. Setelah melewati gerbang berikutnya, kami sampai di area beruang, dan ada dua beruang yang saling berpelukan dan saling memukul. Area berikutnya adalah singa, lalu serigala, lalu gorila. Dalam waktu sekitar setengah jam, mobil wisata itu berkeliling. Setelah itu, Ye Chong dan Tang Chun makan di kebun binatang. Lihatlah, langit sudah sore, siap berangkat. Saat ini, keduanya tiba-tiba menemukan seorang gadis kecil menangis sendirian di sudut. Keduanya melangkah maju dan bertanya, ternyata gadis kecil itu tidak bisa menemukan orang tuanya. Beritahu kakakku seperti apa orang tuamu, dan kakakku akan membantumu menemukan mereka. Tang Chun tersenyum manis. Gadis kecil ini baru berusia 4 atau 5 tahun, dan gambarannya tidak terlalu jelas. Nah, itu, kepala ayahku bulat, dengan 2 mata dan 1 mulut, dan kepala ibuku berbentuk segitiga, lebih indah dari dinosaurus, kata gadis kecil itu. Ye Chong dan Tang Chun terdiam. Deskripsi ini, bagaimana saya mengatakannya, benar-benar pertama kali saya mendengarnya. Namun, dengan bantuan staf, keduanya akhirnya menemukan orang tua gadis kecil tersebut. Setelah melihat ibu gadis kecil itu, Ye Chong akhirnya mengerti apa maksud gadis kecil itu. Sepertinya mereka salah paham dengan gadis kecil itu, dan apa yang dikatakan gadis kecil itu sangat mirip. Kepala ibunya benar-benar seperti segitiga. Setelah itu, keduanya meninggalkan kebun binatang. Saat ini sudah malam, dan Huo Xiaoyun muncul di langit. Warna merah lembut di wajah kecil Tang Chun sangat indah. Tang Chun tersenyum dan berkata, aku bersenang-senang hari ini. Hewan-hewan ini jauh lebih baik daripada manusia. Ye Chong tersenyum, dia sangat senang. Tang Chun sepertinya telah kembali normal. Dia berbisik kepada Tang Chun, ya, apakah kamu ingat hari itu ketika kamu diracuni dan ingin melakukan sesuatu padaku? Aku ingin tahu apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku sekarang. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, aku akan melakukannya, sangat bersedia untuk melakukan itu denganmu. Tang Chun tiba-tiba tersipu, dan memutar matanya ke arah Ye Chong. Bah, siapa yang mau melakukan itu denganmu? Kamu bajingan. Ye Chong menggaruk kepalanya. Dan berkata, apa yang kamu katakan adalah minum kopi bersama. Mengapa kamu masih berandal? Untuk apa kamu mengambilnya? Tang Chun tersipu, mengetahui bahwa Ye Chong sengaja melakukannya. Oh, kamu nekrotik. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalan kecil berwarna merah jambu dan hendak memukulnya. Ye Chong meraih tangan Tang Chun dan berkata, haha, kamu sedang terburu-buru saat itu, mengapa kamu tidak terburu-buru sekarang, atau ayo lakukan malam ini. Melihat wajah cantik Tang Chun, Ye Chong merasa sedikit gugup. Tidak bisa menahannya, Tang Chun menunjukkan 2 gigi taring kecil. Tersenyum manis dengan lesung pipit, menurutmu cantik. Tepat ketika Ye Chong hendak mengatakan sesuatu, Tang Chun menerima telepon. Halo, Tuan Tang, seorang pelanggan datang ke salon kecantikan hari ini dan ingin memesan barang dalam jumlah besar. Anda tidak ada di sini, saya akan memintanya untuk kembali besok. Bagaimana kita harus menindaklanjuti masalah ini? Chun berkata, oh. Bermain menggurui, hampir melupakan bisnisnya, tunggu aku akan kembali sekarang. Mengatakan itu, Tang Chun mendesak Ye Chong untuk mengirim dirinya kembali. Ye Chong tidak punya pilihan selain menyerah, dan berkata dalam hatinya, sekretaris kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana caranya datang. Dia tidak akan menelepon lebih awal atau terlambat, tetapi dia ingin menelepon saat ini, tidak punya pilihan selain mengirim Tang Chun kembali, dan dia kembali ke rumah dengan bosan. Keesokan paginya, Ye Chong menerima telepon dari Long Mingcheng. Tuan Ye, di mana Anda sekarang? Ye Chong berkata, saya di rumah. Tuan Ye, saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda. Ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini, dan saya ingin tolong. Ada apa? Tanya Ye Chong. Ah, begitulah. Long Mingcheng berkata, saya punya teman dari Yu Cheng, dan putranya sedikit sakit. Saya tahu Anda sangat ahli dalam pengobatan, jadi saya merekomendasikannya kepadanya. Silakan lihat. Ye Chong berkata, oh,
Jadi itu masalahnya, tidak masalah. Kebetulan dia baik-baik saja, jadi dia setuju dengan Long Mingcheng. Long Mingcheng berkata, "Bagus, Tuan Ye Chong. Anda bisa datang ke rumah saya, dan kemudian kita akan pergi ke sana bersama-sama," Ye Chong berkata. Oke. Setelah itu, Ye Chong bangun dan sarapan, bersih-bersih, dan pergi ke rumah Long Mingcheng. Ketika dia keluar, dia melihat ke rumah Zhao Meiting di sebelah, dan Zhao Meiting masih belum kembali. Setengah jam kemudian, Ye Chong datang ke taman pribadi Long. Dia baru saja memasuki villa keluarga Panjang, dan para pelayan keluarga Panjang memberitahunya bahwa dua lelaki tua, Long Mingcheng dan Long Mingyu, sedang menari di alun-alun di keluarga Wang sebelah, dan mereka mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ketika Ye Chong geli, dan berkata pada dirinya sendiri, keajaiban tarian persegi ini benar-benar hebat. Tidak peduli orang seperti apa, mereka suka menari. Pelayan itu berkata, bagaimana kalau aku memanggil Tuan Long kembali sekarang? Dia berkata, tidak apa-apa, aku di sini, tunggu di sini. Karena semua orang di keluarga Panjang mengenal Ye Chong bebas datang dan pergi ke sini seperti rumahnya sendiri. Dia langsung pergi ke halaman belakang dan menemukan bahwa Long Xiu sedang berlatih di halaman belakang. Long Xiu mengenakan rompi hitam kecil hari ini. Rompi itu dengan erat membungkus sosoknya, membuatnya terlihat melotot ke depan dan ke belakang. Dia hanya mengenakan celana pendek olahraga di bawahnya. Kedua kakinya yang ramping terbuka, dan rambutnya diikat. Akuncir kuda terlihat murni dan muda. Long Xiu melihat Ye Chong sekilas, dia melompat, mengambil tangan Ye Chong, mendengus dan berkata, "Kakak Ye Chong, kamu sangat kejam. Kamu sudah lama tidak datang menemuiku." Long Xiu Rain berkata. Genit, Ye Chong tersenyum kecut dan berkata, "Bukankah aku di sini?" Long Xiu mendengus, "HMPH, kakak Ye Chong, kamu bisa menipu orang. Aku dengar kamu punya istri asing, sekarang, aku akan memanggilmu suamiku. Satu persatu, lupakan kami jika kamu memilikinya." Ye Chong tersenyum kecut, berpikir bahwa Gao Jianyun yang memberitahunya. Dia berpikir sendiri, Gao Jianyun ini terlihat seperti presiden wanita yang sangat dingin di permukaan. Tetapi sebenarnya dia sangat bergosip. Ye Chong tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Long Xiu, tapi Long Xiu tidak mendengarkan. Dia berkata, "Berhentilah bicara omong kosong, aku akan membiarkanmu datang dan melihat betapa bagusnya aku hari ini, ayo bertarung lagi." Sebelumnya, Ye Chong dan Long Xiu bertanding, dan Long Xiu sama sekali bukan lawan Ye Chong. Belakangan, Ye Chong mengajari Long Xiu satu set tinju. Long Xiu berlatih selama beberapa bulan, membual bahwa dia berlatih dengan sangat baik, jadi dia ingin bersaing dengan Ye Chong. Terlepas dari jawaban Ye Chong atau tidak, dia mengambil langkah pertama. "Lihat tinjunya," kata Long Xiu, lalu meninju dada Ye Chong. Ye Chong tidak punya pilihan selain melawan Long Xiu. Kalian berdua datang dan pergi, seolah-olah mereka telah meninju kelembutan yang penuh kasih sayang. Gerakan Long Xiu relatif besar, dan Ye Chong secara tidak sengaja menabrak bagian depan Long Xiu. Long Xiu tiba-tiba tersipu, "Kakak Ye Chong, kamu benar-benar hooligan." Ye Chong dengan cepat menjelaskan, "Oh, aku tidak sengaja melakukannya, aku tidak sengaja melakukannya." Long Xiu mendengus, "Siapa yang akan mempercayaimu?" Mengatakan itu, Long Xiu menendang Ye Chong. Ye Chong dengan mudah meraih kaki kecil Long Xiu. Long Xiu hanya mengenakan sandal di kakinya. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari Ye Chong, tetapi Ye Chong mengambil sepatunya. Long Xiu tersenyum sedikit dan berkata, kakak Ye Chong, untuk apa kamu menginginkan sepatuku? Jika kamu suka, aku akan memberimu yang ini juga." Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan sepatu itu kepada Long Xiu. Long Xiu cemberut, "Kamu melepasnya untukku, jadi kamu harus memakainya untukku." Mengatakan itu, Long Xiu merentangkan kaki kecilnya ke arah Ye Chong. Kaki kecil ini sangat indah, dengan kulit putih, terlihat seperti Xiao Jia Biu, seperti sepotong batu giok yang indah, bersambung.